Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dari Tuhan buat kita semua. Semoga hari ini Tuhan mencurahkan rahmat dan berkat-Nya dalam pekerjaan dan kehidupan Anda bersama. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai 10 perintah Tuhan. Tema penting ini karena tema tentang 10 perintah Tuhan ini akan mewarnai seluruh etika perjalanan bangsa Israel sampai nanti Kristus mengatakan bahwa di dalam hukum kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi manusia seperti diri sendiri adalah merupakan kesimpulan dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dalam 10 perintah Tuhan ini adalah ditekankan mengenai kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah yang ditekankan dalam 10 perintah Allah ini. Mari kita lanjutkan mendengarkan penjelasan berikutnya. Tetapi Taurat itu landasan etisnya bisa dibaca pada 10 perintah Tuhan ini yang kemudian dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, perayaan, kemudian undang-undang, ya, karena Taurat juga bisa bermakna undang-undang. Pasal 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti, tidak minum air. Ia menuliskan pada loh itu segala perkataan dan perjanjian, yakni ke-10 firman. Asyeret Hadivarim, ke-10 firman. Maka kemudian istilah ini yang dikenal dalam bahasa Ibrani Biblikal. Sementara Asyeret Hadibrod juga artinya sama, berasal dari bahasa Ibrani Rabbinik yang berkembang pada masa-masa kemudian. Kedua-duanya dipakai, kedua istilah itu. Kemudian ketika Injil diterjemahkan di dalam bahasa Yunani oleh orang-orang Yahudi di Alexandria, yang dikenal orang Yahudi diaspora, yang dikenal dengan Septuaginta, maka ungkapan Asyeret Hadivarim diterjemahkan dengan deka, artinya 10, dekalogos, ya. Dari dekalogos atau dekalogos itu kemudian menjadi istilah dekalog dalam bahasa barat melalui bahasa Latin. Nah, ungkapan dekalogos itu mulai dipakai sejak Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta kira-kira tahun 285 sebelum Masehi, ketika waktu itu Mesir, Alexandria dikuasai oleh dinasti Ptolemeus. Nah, meskipun perintah Tuhan itu berjumlah 10, ya ini ya penting. Namun Alkitab tidak menjelaskan penomorannya. Jadi perintah pertama itu yang mana, perintah kedua yang mana. Tapi yang jelas, sekalipun diberikan penomoran yang berbeda-beda, tetapi teksnya ya itu juga. Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal 5. Tuhan memberikan yang disebut dengan 10 perintah Allah, 10 perintah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani Biblikal disebut sebagai Asyeret Hadivarim. Karena ayat itu, istilah itu yang ada dalam Alkitab. Sementara dalam tradisi para rabi, mereka lebih suka menyebut atau lebih sering menyebut dengan Asyeret Diberot, yaitu sama artinya 10 perintah. Itu yang tersebut di dalam Talmud. Nah, kita bisa membaca sebetulnya istilah 10 perintah Allah itu sesungguhnya ada di dalam kitab suci. Yang terkenal kemudian The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Itu disebutkan di dalam Keluaran 5. Itu 2 bagian Alkitab yang memuat dekalog atau Asyeret Hadivarim. Jadi selama ribuan tahun ada varian penomoran. Dari mana perintah pertama itu dihitung, ada varian Yahudi yang ditemui dalam Talmud. Ada penomoran yang dilakukan oleh orang Samaria.
Ada penomoran yang dilakukan oleh orang Kristen Ortodoks, karena ini mengikuti Septuaginta. Dan penomoran Kristen Ortodoks diikuti oleh kelompok Protestan Calvinis. Tetapi juga ada penomoran yang dilakukan oleh Kristen Katolik. Secara khusus itu adalah mengikuti tradisi Agustinus yang kemudian diikuti oleh Protestan Lutheran. Namun ayat-ayatnya tidak berbeda, kecuali, ya ini harus jujur diakui, ada varian teks antara Yahudi Kristiani di satu pihak dengan Samaria di pihak lain dalam perjalanan sejarah selama ribuan tahun. Jadi pendekatan saya selalu, saya mengajak pembaca atau pengaji kitab suci itu untuk secara jujur mengelaborasi teks selama ribuan tahun, karena varian-varian teks seperti itu selalu muncul dalam sejarah teks-teks kuno manapun juga. Nah, yang lebih penting adalah dengan adanya varian-varian teks, penomoran yang berbeda, itu tidak memalsukan teks kitab suci itu sendiri. Jadi dinamika sejarahnya diakui, tetapi tentu orang bisa cross-check ya, apakah naskah-naskah kuno itu secara substansial itu mengubah arti dari firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara melihat dua petayangan ini ya, yang sebelah kanan, Aseret Hadevarim itu adalah penomoran versi Yahudi. Di sini berdasarkan Talmud. Lalu yang di sebelah kiri itu adalah penomoran menurut edisi Kristen Ortodoks dan diikuti oleh Kristen Protestan Calvinis. Nah, nanti akan saya tunjukkan yang penomoran gaya Katolik ya. Perhatikan, selama kita bergereja tentu biasanya 10 perintah Tuhan itu yang pertama kali dikenal, perintahnya adalah jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Ini penomoran yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Ortodoks yang diikuti oleh gereja-gereja Calvinis. Anoki, lalu huruf He di situ, He dan Yod itu adalah kode untuk tetragrammaton, yaitu nama Tuhan, YHWH. Jadi Anoki Adonai, akulah Tuhan. Jadi teks Taurat sendiri memang di dalam pasal 2, ya, setelah lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan sembahanmu, atau Allah yang kamu sembah, Eloheka. Anoki Adonai Eloheka asar hoshetiha me'aret Misrayim mibet afadim. Akulah Tuhan, Allah yang kamu sembah, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini adalah perintah pertama dalam Yudaisme, dalam penomoran Yahudi. Justru perintah yang kedua adalah lo yihye, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Kalau saudara-saudara pergi ke Israel atau ke Mesir atau ke Yordan, biasanya souvenir-souvenir 10 perintah Allah itu selalu versi Yahudi ini yang muncul. Yang pertama Anoki, kemudian lo yihye, ya, dan seterusnya. Berbeda dengan penomoran Kristen. Nah, nanti juga ada penomoran versi Katolik yang diikuti oleh gereja Protestan Lutheran. Nah, ini adalah 3 versi. Nanti yang keempat saya sendirikan, ya, versi keempat itu adalah Samaritan. Kalau menurut versi Yahudi, penomoran ini bukan versi dalam pengertian berbeda ayatnya, ini sama ayatnya semua persis. Ayatnya berbunyi, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa yang ada di langit di atas dan yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia pada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan
dengan sembarangan dan sebagainya. Itu semua teksnya sama, tetapi sistematika dan penomorannya berbeda-beda. Jadi kalau dalam Yudaisme, yang pertama, ini menurut Talmud ya, akulah Adonai sembahanmu. Ya, Anoki Adonai Eloheka, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, itu perintah pertama. Nah, sedangkan di dalam penomoran yang dilakukan Kristen Ortodok, bukan hanya Ortodok Yunani, saya semua gereja Ortodok. Kalau Anda membaca bukunya Baba Sinuda, judulnya 10 Perintah Tuhan, yaitu Ten Commandments, juga menggunakan sistematik yang sama. Dan sistematik Kristen Ortodoks dan diikuti oleh gereja-gereja Protestan Calvinis, itu yang pertama adalah jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Nah, baru kemudian kalau versi Yahudi, penomoran Yahudi, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, lo yihyelecha Elohim akhirim alfanai, itu perintah kedua. Nah, sementara di dalam versi ortodoks, ya, ortodoks Kristen, itu perintah kedua jangan membuat patung berhala. Artinya dimulai dari ayat ke-4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai itu, sebagai perintah kedua. Nah, sekarang kita bandingkan dengan versi Katolik, penomoran Katolik dan gereja Protestan Lutheran. Jangan ada ilah lain, jangan membuat berhala, itu dijadikan satu. Jadi ayat 3 dan ayat 4 di dalam sistematika Katolik dan Lutheran itu dijadikan satu. Ini mengikuti tradisi Agustinus. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku dan jangan membuat patung berhala. Itu satu sistematik. Lalu perintah kedua, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang ini ditempatkan sebagai perintah ketiga di dalam sistematik Yahudi. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan juga dalam sistematik Ortodoks dan gereja-gereja Calvinis, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu untuk perintah ketiga di dalam penomoran Katolik dan Lutheran, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sementara itu di dalam penomoran Yahudi dan Kristen Ortodok itu menjadi perintah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sementara di dalam sistematik Katolik, perintah keempat, hormatilah ayahmu dan ibumu agar lanjut usiamu dan seterusnya. Lalu hormatilah ayah dan ibu itu dalam sistematik Yahudi dan Kristen Ortodok menjadi perintah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah ayah ibumu. Jadi perbedaan antara Yahudi dan Kristen Ortodok, Yahudi memisahkan bahwa jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, itu disatukan dengan jangan membuat patung. Ini persis dengan sistematik Katolik. Hanya bedanya kalau sistematik Katolik ditempatkan di perintah pertama, sementara sistematik Yahudi di perintah kedua. Dan yang kedua itu ditempatkan dalam sistematik Ortodok, jangan membuat patung berhala. Yang di gereja Katolik itu dijadikan satu dengan jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Lalu perintah kelima, sistematik dari Yahudi Talmud, hormatilah ayah dan ibumu. Sama dengan sistematik Ortodok, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sementara dalam sistematik Katolik, jangan membunuh. Itu perintah kelima, yang di dalam sistematik Yahudi dan Kristen Ortodok ditempatkan perintah nomor 6. Jangan berzina dalam sistematik Katolik menjadi perintah ke-6, tetapi di dalam Yudaisme Talmud dan Ortodok Kristen menjadi perintah ke-7, jangan berzina. Jangan mencuri di dalam sistematik Katolik dan gereja Protestan Lutheran menjadi perintah ke-7, sementara jangan mencuri dalam sistematik Yahudi dan Kristen Ortodok menjadi perintah ke-8. Lalu perintah ke-9, jangan menjadi saksi dusta. Sama dengan sistematik Ortodok, jangan menjadi saksi dusta, perintah ke-9. Tetapi di dalam
gereja Katolik karena penyembahan berhala disatukan dengan jangan ada ilah lain, jangan menjadi saksi dusta, itu menjadi perintah yang ke-8. Lalu perintah yang ke-9-nya apa dan yang ke-10-nya? Satu ayat kemudian dipecah menjadi 2, yaitu pasal 20 ayat 17 dalam sistematik Katolik diikuti oleh Protestan Lutheran. Tadi saya katakan itu tradisi dari Santo Agustinus. Jangan mengingini istri sesamamu, dipisahkan dengan jangan mengingini rumah milik sesamamu, kemudian hambanya laki-laki, hambanya perempuan, itu menjadi tersendiri. Jadi makanya di dalam edisi katekis Katolik itu kadang-kadang jangan berzina dan jangan ingin berbuat zina. Jangan ingin berbuat zina itu jangan mengingini istri sesamamu. Sementara kedua perintah ini di dalam sistematik ortodoks yang diikuti gereja-gereja Calvinis dan sistematik Yahudi ditempatkan menjadi perintah yang ke-10. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, itu menjadi 1. Nah, tentu saudara-saudara, pembagian ini memiliki latar belakang teologis dari masing-masing kelompok, ya, karena Taurat yang 1 itu ternyata diikuti oleh agama yang berbeda-beda, baik Yahudi, kemudian Samaria, kemudian Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Jadi ini luar biasa, ada 3 agama yang terpisah ribuan tahun, tapi masih menggunakan teks yang sama. Dan tentu ini berbeda dengan Islam misalnya. Memang Islam mengakui kitab Taurat, tetapi Taurat yang mana tidak langsung mengacu pada teksnya. Dan banyak dialog-dialog awam itu yang mengatakan Kristen itu mencuri Tauratnya Yahudi. Ya, Kristen itu Yahudi kok dari awal. Samaria juga Yahudi dari awal. Jadi tidak bisa memisahkan Kristen dari Yudaisme. Karena Yesus dan para muridnya memang orang Yahudi. Dan mula-mula sebelum terjadinya skisma antara Yahudi dan Kristen, orang-orang Nasrani, orang-orang Nisarim itu adalah bagian dari keyahudian. Bahkan kalau Anda membaca sejarah, sampai tahun 962 Masehi, ya, ibadah Kristen, tempat ibadah Kristen itu namanya masih sinagoge. Sama dengan tempat ibadah Yahudi. Kemudian ketika Rasul Yakobus, saudara Kristus, itu mengkritik praktek penyalahgunaan persepuluhan di Bait Allah yang dihegemoni oleh kaum Saduki, salah satu aliran Yahudi waktu itu, maka imam-imam Farisi menjadi korban dan melahirkan umat yang miskin di seluruh Yerusalem waktu itu. Yakobus mengkritik praktek penyalahgunaan persepuluhan itu, makanya kemudian ketika imam besar Hanas bin Hanas atau Ananus bin Ananus itu melakukan sebuah sidang Sanhedrin tanpa kehadiran prokurator Roma saat itu, yaitu Albinus yang sedang mengadakan perjalanan di Alexandria. Dan ketika Yakobus saudara Kristus, Yaakov Hasadik dalam bahasa Ibrani, itu dihukum mati dengan dirajam batu, maka yang protes adalah orang-orang Yahudi Farisi. Jadi artinya sampai pada tahun 62 Masehi, kekristenan mesti menjadi bagian dari Yudaisme. Jadi orang-orang yang mengatakan Kristen nyolong kitabnya Yahudi itu orang-orang bodoh yang tidak mengerti sejarah. Dan ini harus saya luruskan karena supaya apa? Kajian-kajian yang saya lakukan dengan membaca sejarah, itu semua ada referensinya. Semua by data, tidak sekedar asal cakap tanpa ada dokumen ya. Itu. Jadi ini pentingnya kita mempelajari sejarah agama-agama. Nah, sudah bisa kita lanjutkan sekarang bagaimana dengan versi Samaria. Nah, ini penting. Kenapa versi Samaria ini saya sendirikan? Karena apa? Karena kita akan melihat Samaria itu di mata orang Yahudi itu dianggap sebagai sebuah sekte yang menyimpang. Karena itu banyak dari informasi yang dimunculkan oleh orang Samaria itu tidak diakui ortodoksinya oleh orang Yahudi yang lain.
secara khusus adalah Farisi. Dan bagaimana nanti tanggapan Yesus itu sangat menarik. Jadi saya tidak sekedar membaca, menghabiskan ayat-ayat Alkitab, hanya segi normatifnya, dan itu akan mudah untuk disalahpahami tanpa berakar pada pemahaman sejarah yang memadai. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan 10 perintah Tuhan dalam penomoran Yahudi. Dan penomoran Yahudi itu ternyata tidak jauh beda dengan Kristen Ortodok. Ya, dengan penomoran Samaria. Nah, penomoran Samaria itu juga penting, ya. Pertama, dalam penomoran Yahudi tadi sudah saya sampaikan, perintah pertama adalah tidak berbentuk perintah. Hukum pertama itu berbentuk statement. Dan itu yang oleh orang Samaria dikritik. Kenapa statement dijadikan hukum? Padahal dalam pandangan orang Yahudi, hukum itu tidak hanya perintah dan larangan, tapi statement itu juga hukum. Karena itu mengandung tidak sekedar hukum positif, artinya hukum yang langsung berlaku seperti undang-undang yang isinya larangan dan perintah, ya. Misalnya larangan jangan mencuri, itu kan jelas itu hukum positif. Tetapi kalau statement bahwa akulah Tuhan Allah yang kamu sembah, ya, Anoki Adonai Eloheka Asar Hosetika Me'aret Misrayim Mibet Abadim, itu artinya apa? Artinya Tuhan memberikan statement, umat ini ada, bangsa ini ada, kemerdekaan bangsa ini ada, itu karena campur tangan Tuhan. Jadi itu menjadi hukum bahwa kamu harus mentaati sumber hidupmu. Kamu harus mentaati Tuhan yang telah menyelamatkan engkau. Maka kisah Keluaran ini menjadi kisah yang menjiwai seluruh perjalanan bangsa Yahudi. Jadi perintah pertama itu bentuknya pernyataan ilahi. Bahwa akulah Tuhan Allah yang kamu sembah yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat atau dari rumah perbudakan. Nah, kalau di dalam pandangan Samaria, dan itu dalam hal yang satu ini sama dengan Kristen Ortodok, sama dengan Kristen Katolik, seluruh hukum diawali dengan perintah dan larangan. Jadi Anoki Yahweh Eloheka, karena orang Samaria kalau membaca tetragramaton dibaca Yahweh langsung. Anoki Yahweh Eloheka, akulah Yahweh Elohim kamu. Itu menurut orang Samaria bukan hukum, tetapi konsideran dari hukum. Nah ini, konsideran itu pertimbangan. Mungkin bisa dibandingkan dengan hukum modern. Kalau diawali dengan mengingat, menimbang, memutuskan, baru kemudian ada pasal-pasal. Nah kira-kira dalam pemikiran seperti inilah pemikiran orang Samaria, orang Kristen Ortodok, dan orang Kristen Katolik dalam sistematik 10 perintah Tuhan. Maka hukum yang pertama adalah Lo yihye Elohim akhirim al-panai. Jangan ada padamu ilah lain atau ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Nah, tetapi bedanya di dalam sistematik atau penomoran Samaria itu perintah pertama juga termasuk lo ta'aseh leka pesel vekal temuna. Jangan membuat patung bagimu. Ya, dan semua yang menyerupai itu tidak boleh. Itu kalau di dalam sistematik Yahudi sudah termasuk pada perintah loyiki, perintah kedua. Jadi jangan membuat patung itu sudah termasuk dengan jangan ada ilah lain di hadapan. Otomatis kalau jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, ya jangan ada patung. Kemudian yang di kalangan orang Yahudi yang pada umumnya perintah kedua barulah itu berbentuk larangan. Lo yihye leha Elohim akhirim al-panai. Jangan ada ilah lain atau ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Langsung disambung dengan lo ta'aseh leha. Jangan ada padamu patung wekal timuna dan semua yang menyerupai dan seterusnya. Itu termasuk pada hukum kedua. Sementara di dalam sistematik Samaria, jangan ada ilah lain, jangan membuat patung, dan satunya lagi, jangan menyebut nama Yahweh ilahmu dengan sembarangan. Itu jadi satu paket hukum pertama. Maka di dalam sistematik Yahudi
itu dipisah jadi dua, ya, menjadi hukum yang ketiga. Lalu di dalam penomoran Samaria, hukum yang kedua itu adalah Zakor et Yom Sabat lechadeso. Jadi ingatlah akan hari Sabat dan kuduskanlah itu, ya. Zakor et Yom Hasabat lechadeso. Itu menjadi hukum yang kedua. Sementara hukum yang ketiga langsung habet et Afrika ve et imeka, ya, hormatilah ayahmu dan ibumu dan seterusnya supaya lanjut usia umurmu di tanah yang diberikan Yahweh ilahmu dan seterusnya. Itu menjadi hukum yang ketiga. Sementara di dalam sistematik Yahudi, hukum yang ketiga itu adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lotisa et Shem Shem Adonai. Kalau Yahudi dibaca Adonai. Jangan menyebut nama Yahweh ilahmu dengan sembarangan. Itu perintah pertama dalam perintah Yahudi, menjadi perintah yang ketiga. Nah, kemudian dalam penomoran Yahudi, saudara-saudara, itu Zakor et Yom Hasabat lechadeso itu menjadi perintah keempat. Ingatlah akan hari Sabat dan kuduskanlah hari Sabat itu. Nah, kemudian di dalam penomoran Samaria, perintah yang keempat adalah jangan membunuh. Ya, itu perintah keempat. Sementara jangan membunuh menjadi perintah kelima di dalam penomoran Yahudi. Tapi isinya semuanya sama, hanya sistematiknya saja. Kemudian jangan berzina. Loteneap itu menjadi perintah yang kelima, sementara di dalam Yahudi menjadi perintah yang keenam. Lalu perintah berikutnya yang keenam di penomoran Samaria, jangan mencuri. Lotigenov, jangan mencuri. Dan jangan mencuri menjadi perintah yang ketujuh dalam sistematik Yahudi. Lalu perintah yang ketujuh di dalam sistematik Samaria, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, ya. Itu menjadi perintah yang ke-8 dalam penomoran Yahudi. Sementara perintah ke-8 ada lo tahmot bet reecha, ya, jangan mengingini rumah sesamamu. Sementara di dalam teks Yahudi setelah perintah ke-8 jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, maka perintah ke-9 adalah sama dengan perintah yang di kalangan Samaria menjadi perintah ke-8, ya. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Kemudian 10, ya. 10 itu barulah kemudian lo tahmot bet reecha. Ya, jangan mengingini rumah sesama kamu, lo tahmot eset reecha. Jangan mengingini istri kamu, sesama kamu, ya. Ve abdu dan hambanya laki-laki, ve amatu dan hambanya perempuan, dan seterusnya. Lalu itu menjadi perintah ke-8 dan 9 dipisah jadi 2. Persis jangan mengingini istri dipisahkan dengan jangan mengingini rumah. Jadi apa artinya? Istri benar-benar itu disendirikan, dipisah sendiri karena saya kira dengan pertimbangan hukum tersendiri. Sementara di dalam Yudaisme, Kristen Ortodoks, ya, dan diikuti oleh gereja-gereja Calvinis, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini hamba laki-laki, hamba perempuan, itu dipisah menjadi 2 di Katolik dan Samaritan, tapi kemudian di Yahudi dan Kristen Ortodoks dan gereja-gereja Calvinis disatukan. Nah, ini yang menarik pada perintah ke-10. Orang Samaria itu justru membaca ayat yang ke-24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah
dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Itu ditafsirkan sebagai Gunung Gerizim. Gunung Gerizim di Samaria. Nah, ini aneh ya. Jadi dalam orang Samaria perintah ke-10 itu adalah misbah adamah ta'asehli. Kalau kamu buatlah bagiku mesbah dari tanah, ya, lengkapnya di sini bisa kita baca di sini. Nah, ini Gunung Gerizim itu mendapatkan makna tertentu dalam spiritualitas orang Samaria. Nanti saya jelaskan kenapa ya. Kemudian di sini harus diakui ada perbedaan varian antara Taurat Samaria di satu pihak dengan Taurat Yahudi dan Kristen di pihak lain. Jadi Taurat Yahudi dan Kristen itu sama dalam hal ini. Sementara Taurat Samaria itu berbeda. Baru-baru ini ketika ditemukan naskah-naskah Laut Mati, ya, dalam hal 10 perintah Tuhan ini, Taurat Kristen, Taurat Yahudi, dan naskah Taurat yang berisi kitab ulangan dan kitab bilangan yang ditemukan di dalam naskah-naskah Laut Mati ternyata persis dengan versi Yahudi dan Kristen. Beda dengan Samaria. Meskipun ada beberapa teks yang lebih dekat dengan Samaria, kadang-kadang lebih dekat dengan Septuaginta, tetapi di sini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang saling menafikan, saling menidakkan. Perjalanan teks dalam sejarah panjang dunia itu memang selalu seperti itu. Kalau Anda membaca tulisannya Aristoteles atau Josephus atau Plato atau Pythagoras itu ya seperti itu.